Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan bahas materi integral tak tentu. Ada 9 soal kurang lebih. Nah, kita akan bahas. Namun sebelumnya kita review sebelumnya tentang integral atau formula integral tak tentu. Jadi apabila kita punya integral dari A dikali X pangkat N dx, maka ini akan menghasilkan A dikali X pangkatnya yang tadi N bertambah 1 menjadi N plus 1. Nah, kemudian jangan lupa dibagi dengan pangkat yang sama. Jadi kalau pangkatnya tambah 1 hasilnya, maka dibagi dengan N tambah 1. Kemudian karena integralnya tak tentu, maka kita tambah dengan konstanta tak tentu C. Nah, rumus ini digunakan apabila kita dapati N-nya ini tidak sama dengan min 1. Nah, lantas gimana kalau N-nya sama dengan min 1? Nah, apabila N-nya sama dengan min 1, maka akan mendapatkan A dikali ln X ya, tambah C. Oke, nah ini ya rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 9. Oke, kita langsung ke pembahasan. Ya, di sini dimulai dari soal nomor 1, kita punya bentuk dy dx sama dengan 8x, maka fungsi y-nya adalah jadi ini kita buat pertama dy sama dengan 8x dx. Nah, kemudian kedua ruas ini kita integralkan. Nah, integral dy ya y pastinya. Nah, integral 8x dx. Nah, inilah yang akan kita cari. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka kita peroleh ini 8x pangkat 1 artinya ya. Jadi n ini sama dengan 1, maka akan kita peroleh hasil integralnya 8 dikali x pangkatnya menjadi 1 ditambah 1 jadi 2 dibagi 2 tambah konstanta tak tentu C. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 2 plus C. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Di sini kita berhadapan dengan bentuk integral 15 per x pangkat 6. Nah, per x pangkat 6 kita jadikan pangkat negatif ya. Jadi integral 15 dikali x pangkat minus 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jadi ini ada bentuk integralnya per x pangkat 6. Ya, jadi alangkah baiknya sebelum kita integralkan, kita rubah dulu pangkatnya menjadi pangkat negatif. Nah, jadi integral 15 dikali x pangkat min 6 dx. Nah, hasilnya sama dengan, baru kita integralkan menjadi 15 dikali x pangkatnya bertambah 1 menjadi min 5. Ya, min 6 tambah 1 jadi min 5. Dibagi dengan pangkat yang sama. Ya, jadi pangkatnya min 5 berarti dibagi min 5 tambah c. Nah, ini kita sederhanakan, 15 bagi min 5 min 3. Dikali x pangkat 5 atau boleh juga dibagi dengan x pangkat 5 tambah C. Ya, jadi kita kembalikan ke bentuk pangkat positif. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya, integral dari 3x pangkat 2 adalah 3x pangkatnya bertambah 1 jadi 3 dibagi 3. 6x artinya 6x pangkat 1. Jadi min 6x pangkatnya bertambah 1 menjadi 2 dibagi 2. Ditambah konstanta diintegralkan tinggal dikali x. Nah, hasilnya tinggal ditambah dengan konstanta C. Nah, kemudian kita tinggal sederhanakan. 3 per 3 habis ya, 1 ya. Jadi x pangkat 3 saja. Dikurang 3, x pangkat 2 tambah 5x plus C. Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Integral dari 3x kuadrat min 2 pangkat 2. Nah, ini sebelum kita integralkan, kita uraikan dulu ya, menjadi integral 3x pangkat 2 dikuadratkan jadi 9x pangkat 4 min ya, 2 kali 3x kuadrat kali min 2 jadi min 12x pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ya, 4. Nah, selanjutnya kita integralkan satu persatu. 9x pangkat 4 diintegralkan jadi 9x pangkatnya bertambah 1 jadi 5 dibagi 5. Dikurang 12x pangkatnya bertambah 1 menjadi 3 dibagi 3 ditambah konstanta diintegralkan tinggal dikali x. Hasilnya tinggal ditambah konstanta C. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan adalah 12 per 3 ya. Jadi kita peroleh 9 per 5
X pangkat 5 minus 4X pangkat 3 ditambah 4X tambah C. Nah, ini hasil untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya. Nah, ini masih ada 1/X pangkat 3. Kita jadikan pangkat negatif terlebih dahulu, jadi X tambah X pangkat min 3 dx. Nah, kita integralkan. Kalau X ini kan berarti X pangkat 1 diintegralkan jadi X pangkat 2 dibagi 2. Kemudian X pangkat min 3 diintegralkan jadi X pangkat atau bertambah 1 jadi min 2 dibagi min 2 tambah konstanta C. Nah, jadi sama dengan setengah X pangkat 2 ini menjadi minus 1/2. Nah, X pangkat min 2 jadi 1/X pangkat 2 tambah konstanta C. Nah, jadi inilah hasil integral dari soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, kita perhatikan sini integralnya semuanya dibagi dengan X pangkat 3. Jadi kita bisa sederhanakan dengan cara masing-masing dibagi dengan X pangkat 3. Min 6X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 minus 2 dibagi dengan X pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan. X pangkat 4 bagi X pangkat 3 jadi X pangkat 1 dikurang 6 dikurang 2X pangkat min 3 X. Nah, baru kita integralkan. X pangkat 1 integralnya X pangkat 2 dibagi 2. 6 konstanta diintegralkan tinggal dikali X. Min 2 X pangkat min 3 ditambah 1 jadi min 2 dibagi dengan min 2 tambah konstanta C. Maka hasilnya kita peroleh ya sama dengan setengah X kuadrat min 6X tambah X pangkat min 2 atau 1/X kuadrat tambah C. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7. Nah, di sini bentuknya pecahan, kita perhatikan, coba kita kerjakan dengan memfaktorkan terlebih dahulu. Ya, ini yang saya tandakan kuning seperti ini. Jadi kita sederhanakan sebelum kita integralkan. Oke, yang bagian atas menjadi X min 3 dikali X kuadrat min 4 difaktor menjadi X min 2 dikali X plus 2 dikali dengan 2X kuadrat plus 1. Nah, dibagi dengan yang bagian penyebutnya X kuadrat min X min 6 difaktor menjadi X min 3 dikali dengan X plus 2. Nah, di sini ternyata ada yang bisa kita hilangkan ya, X min 3 dengan X min 3, X tambah 2 dengan X tambah 2. Nah, sehingga integralnya hanya X min 2 dikali dengan 2X kuadrat plus 1. Nah, ini bisa kita uraikan terlebih dahulu ya. Contohnya X dengan 2X kuadrat jadi 2X pangkat 3. Kemudian 2X kuadrat dengan min 2 menjadi minus 4X kuadrat. Kemudian X kali 1 jadi plus X. Terakhir min 2 dengan 1 jadi min 2 dx. Nah, baru kita integralkan satu persatu ya, mulai dari 2X pangkat 3 ya, diintegralkan jadi 2X pangkat 4 dibagi 4. Kemudian min 4X kuadrat diintegralkan jadi min 4X pangkatnya 3 dibagi 3 plus X pangkat 1 diintegralkan jadi X pangkat 2 dibagi 2. Min 2 konstanta tinggal kita kali X integralnya tambah konstanta C. Maka hasilnya adalah 1/2 X pangkat 4 minus 4/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X kuadrat minus 2X plus C. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Nah, kita perhatikan nomor 8 ini ada sedikit perbedaan ya dengan soal nomor 1 sampai 7. Nomor 8 di sini dx pangkat 2 bukan dx ya. Jadi kita anggap yang jadi variabel bukan x tapi x pangkat 2. Jadi di soal ini harus kita jadikan X pangkat 2. Ya, contohnya adalah kita punya 12 X pangkat 4. Maka ini akan kita jadikan wajib X pangkat 2. Nah, biar jadi X pangkat 4 maka kita pangkatkan 2. Dikurang 3X pangkat 2. Nah, ini sudah X pangkat 2 jadi nggak perlu kita apa-apakan. Dikurang 9 dari DX pangkat 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita harus pandang ini sebagai variabelnya. Nah, kalau seandainya kita nggak terbiasa, boleh kita langsung ganti. Kita misalkan X kuadrat ini adalah P.
Misal ya X kuadrat adalah P, maka akan kita dapatkan integral dari 12P kuadrat minus 3P pangkat 1 dikurang 9 dP. Nah, boleh seperti ini. Nah, kemudian kita integralkan menjadi 12 ya P pangkat 3 per 3 dikurang 3P, integralnya 3P pangkat 2 dibagi 2. Konstanta 9 integralnya jadi 9P tambah C. Setelah itu kita kembalikan lagi ke dalam bentuk X kuadrat. Ganti P-nya dengan X kuadrat setelah kita integralkan. Nah, 12 bagi 3, 4. P pangkat 3. P-nya ini adalah X pangkat 2. Dipangkatkan 3. Dikurang 3 per 2 P kuadrat. P-nya kan X pangkat 2. Pangkatin 2. Dikurang 9P. P-nya adalah X pangkat 2 tambah C. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 4X pangkat 6 minus 3 per 2X pangkat 4 dikurang 9X pangkat 2 plus C. Nah, inilah hasil soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 9. Nah, sama seperti nomor 8, di sini variabelnya bukan X tapi akar 2X. Jadi kita harus cari bentuk akar 2X di integran ini. Yang bisa kita bentuk adalah 5X karena ada X-nya. Nah, kita jadikan ini menjadi bentuk akar 2X. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita ingat terlebih dahulu bahwa kalau X ini sama dengan akar X dikuadratkan. Ya, seperti itu. Ya, ini kata kuncinya seperti itu. Jadi kalau kita punya akar 2X, ya, ini maka akan kita jadikan X-nya ini wajib jadi akar 2X. Nah, akar 2X biar jadi X kita kuadratkan. Nah, tapi kalau ketika dikuadratkan dia harus kan 2X. Nah, di soal 5X. Maka biar jadi 5X ini kita kali dengan 5 per 2. Maka dia akan menjadi 5X. Dikurang 3 D dari akar 2X. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ya, biar lebih memudahkan kita anggap saja akar 2X ini adalah P. Ya, kita misalkan ya, akar 2X adalah P. Ya, maka akan kita peroleh ini jadi integral 5 per 2 P kuadrat minus 3 dP. Ya, kita integralkan pertama dari 5 per 2 P kuadrat. Integralnya adalah 5 per 2 P pangkatnya 3 dibagi 3. Dikurang ya, konstanta 3 diintegralkan jadi 3P tambah C. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kembalikan P ke dalam bentuk akar 2X. Ya, ini menjadi 5 per 2, jadi 5 per 6 ya, karena dikali sepertiga. Dari P pangkat 3, P-nya ini adalah akar 2X pangkat 3. Dikurang 3P, P-nya adalah akar 2X tambah C. Nah, maka kita peroleh hasilnya 5 per 6 akar 2X pangkat 3. Nah, ini menjadi 2X dikali akar 2X. Ya, dikurang 3 kali akar 2X tambah C. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya, ini 2 dengan 6 bisa kita sederhanakan jadi 5 per 3 X akar 2X dikurang 3 akar 2X tambah C. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 9. Oke, jadi ini pembahasan untuk materi integral tak tentu.